Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik main ning channel Kang Denny Berdikari. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman petani muda Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya dalam dunia pertanian. Nah, pada video kali ini Kang Denny akan berbagi informasi seputar dengan penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk mempercepat proses penyemaian pada tanaman jahe merah. Nah, kenapa sih kita menggunakan ZPT dan bahan dasarnya dari bawang merah? Simak terus video Kang Denny Berdikari. Salam petani muda Nusantara. Nah, pada video kali ini Kang Denny akan berbagi informasi seputar dengan manfaat bawang merah untuk dijadikan sebagai ZPT, zat pengatur tumbuh. Nah, bahan dasar ini kita gunakan yaitu cukup dengan menggunakan bawang merah saja ya, yang nantinya kita gunakan atau kita buat sebagai ZPT untuk membantu proses pertumbuhan rimpang atau bibit jahe merah itu sendiri agar pertumbuhannya cepat. Nah, apa saja sih yang perlu kita siapkan dalam pembuatan ZPT? Yang pertama tentu bawang merah. Ini bawang merah kita gunakan seperempat ya atau seperempat bawang merah yang sudah kita cuci dan kita kupas untuk kulitnya. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakannya secara langsung ya dengan kulitnya juga, tapi ini saya lakukan untuk menghindari zat-zat yang masih menempel pada kulit bawang merah itu sendiri. Dan untuk yang kedua, kita siapkan blender ya, blender, atau juga bisa kita menggunakan yang namanya ulegan atau layah ya. Kalau memang di rumah nggak ada blender, kita siapkan blender untuk nantinya sebagai penghalus bawang merah. Nah, yang ketiga kita siapkan rimpang jahe merah bibit ya, untuk nantinya sebagai proses perendaman di ZPT ini. Nah, untuk langkah awal yang kita lakukan pertama, kita langsung blender ya, blender bawang merah yang sudah kita cuci bersih. Nah, tapi perlu teman-teman ingat sebelum nanti dilakukannya perendaman bibit jahe merah ini, teman-teman cuci dulu bersih rimpang jahe merah atau bibit jahe merah ini, dan jangan dipotek ya, jangan langsung dipotek. Teman-teman melakukan pemotekan itu setelah dilakukannya proses perendaman. Jadi jangan langsung dipotek, teman-teman cukup rendam rimpang jahe ini dengan utuh ya di zat ZPT ini. Nah, tahap pertama tadi kita blender dulu sampai halus ya, atau sampai jadi bubur ya. Baik, setelah sudah kita blender dan sudah halus ini ya, langkah kedua kita langsung masukkan ke dalam panci ya untuk dilakukan perebusan. Nah, proses perebusan ini dilakukan jangan sampai mendidih ya, artinya teman-teman cukup melakukannya hanya sampai hangat ataupun menguap. Cukup sampai menguap saja, nanti kita angkat.
Karena apa? Karena ketika teman-teman melakukannya sampai mendidih, tentu zat yang terkandung pada bawang merah itu akan berkurang ya. Jadi cukup teman-teman merebusnya hanya sampai hangat atau mendidih keluar asap, itu sudah cukup. Nah, seperti ini ya, ini sudah cukup seperti ini, jangan sampai mendidih. Teman-teman bisa langsung diangkat, dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal mencampurkan dengan air ya, sebanyak 5 liter ataupun 10 liter ke dalam ember. Nah, perbandingannya kalau saya menggunakannya untuk 2 kilo bibit jahe merah ya, saya gunakan bawang merah ini seperempat ya, dan pencampuran airnya 5 liter. Jadi buat teman-teman yang nanti akan melakukan proses penyemaian atau penyiapan bibit untuk jahe merah, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman di rumah. Nah, baik, tahap selanjutnya kita campur dengan air ya. Nah, setelah teman-teman sudah mencampurkannya dengan air sebanyak 5 liter, teman-teman jangan langsung memasukkan bibit jahe merah ya. Nunggu kondisi air rebusan tadi, air rebusan bawang merah, tunggu kondisi air atau ZPT yang sudah kita campurkan tadi dengan air adem dulu atau dingin ya, jangan dalam posisi masih panas. Setelah kondisi sudah dingin, teman-teman bisa langsung merendam bibit jahe merah ke dalam ZPT ini. Nah, jadi posisi perendamannya langsung saja sebentuk rimpang seperti ini ya, jangan dalam proses potek. Nah, proses perendaman ini teman-teman cukup melakukannya selama 5 menit saja ya, 5 menit, dan selanjutnya teman-teman tiriskan hasil rendaman bibit ini ke dalam ZPT. Teman-teman tiriskan, jangan diterik matahari ya, cukup di angin-anginkan saja. Nah, setelah sudah posisi kering, teman-teman langsung bisa melakukannya untuk proses penyemaian. Nah, kenapa sih teman-teman menggunakan bawang merah ini sebagai ZPT ya, zat pengatur tumbuh? Karena di dalam bawang merah ini terdapat kandungan hormon pertumbuhan yang cukup tinggi ternyata, yang dinamakan auxina dan gibberellin ya di dalam bawang merah ini. Nah, itu maka sangat penting sekali buat teman-teman ketika mau menyemai jahe merah, gunakan ZPT ini sebagai bahan organik ya, untuk proses percepatan pertumbuhan pada tanaman. Selain harganya juga murah, teman-teman tidak perlu menggunakan zat kimia, sehingga pertumbuhan kita tetap terjaga ya untuk keorganikannya sendiri. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini seputar dengan cara membuat ZPT, zat pengatur tumbuh, pada tanaman jahe merah. Semoga informasi yang saya bagikan pada video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar di dunia pertanian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus dukung channel Kang Denny Berdikari. Semoga semakin maju ya channelnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Nusantara.